Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para PPL di seluruh tanah air, yaitu petugas pendata lapangan pada sensus penduduk. Baiklah, pada kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara mewawancarai penduduk. Di sini saya akan memberitahu tata cara yang baik tentunya dengan para penduduk dan baik dan benar. Yang pertama, cara berwawancara. Tentunya pertama-tama yang harus kita pahami di sini adalah tata krama dan sopan santun. Yang kedua, cara berkomunikasi dua arah antara petugas dan penduduk. Yang ketiga, kita harus fokus pada maksud dan tujuan wawancara. Empat, apresiasi pada responden selama wawancara berlangsung. Dan lima, tata cara kita bertanya. Itu ada lima tata cara wawancara yang baik. Tentu yang pertama, tata cara berwawancara yang pertama adalah tadi satu, tata krama dan sopan santun. Di sini tata krama dan sopan santun dalam berkunjung serta wawancara perlu disesuaikan dengan adat istiadat atau kearifan lokal. Antara lain memperhatikan waktu yang tepat untuk berkunjung. Di sini kita penting sekali dalam memperhatikan waktu yang tepat untuk berkunjung. Biasanya kalau di pedesaan atau di perkotaan biasa mereka kadang-kadang melakukan aktivitas di siang hari. Kadang-kadang kita ke rumah mereka tidak ada, itu kita harus pastikan kapan dan waktunya waktu mereka berada di rumah. Yang kedua adalah harus berpakaian rapi dan sopan dan menggunakan alat pelindung diri. Yang ketiga, selalu mematuhi protokol 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi. Yang lebih penting lagi, kita harus meminta izin dengan mengetuk pintu dengan mengucapkan salam. Lalu memperkenalkan diri dengan mengajukan tanda pengenal dan menjelaskan maksud dan tujuan berkunjung. Yang selanjutnya adalah memberikan pengertian yang jelas perlu kegiatan pada kegiatan sensus. Baiklah, yang kedua adalah komunikasi dua arah antara PPL dan penduduk. Ini sangat penting sekali agar informasi yang dapat mudah dan akurat, maka petugas perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertanyaan dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa daerah atau lokal dengan tidak mengubah arti setiap pertanyaan. PPL bersikap simpatik, ramah dan sopan sehingga menciptakan suasana akrab. Yang ketiga, PPL atau petugas harus bersikap sabar ketika menghadapi setiap responden yang tidak diharapkan, misal menyinggung perasaan untuk mendapatkan keterangan khusus, pertanyaan yang sensitif, misalnya kematian. Jika usaha persuasif mengalami kegagalan, PPL harus melaporkan kepada, tentunya di sini adalah koordinator tim. Yang ketiga dari setelah komunikasi dua arah, yang ketiga itu adalah fokus pada maksud dan tujuan wawancara. Menyadari pentingnya akurasi informasi yang diberikan oleh responden pada saat wawancara, maka PPL harus fokus pada maksud dan tujuan wawancara, memastikan setiap pertanyaan pada kuesioner yang sudah terisi dengan benar, mengikuti alur pertanyaan pada kuesioner. Ketika membicarakan responden yang dirasakan mulai menyimpang dari alur, maka kembalikan pembicaraan secara bijaksana dan simpatik. Yang selanjutnya, pertanyaan, penelusuran dan klarifikasi perlu dilakukan oleh petugas untuk menggali jawaban responden. Probing dilakukan ketika jawaban responden tidak jelas, tidak wajar atau tidak sesuai pertanyaan. PPL tidak mengarahkan
jawaban responden. Bahkan responden menjawab apa adanya dan spontan. Yang keempat, apresiasi pada responden selama wawancara berlangsung. Ini sangat penting sekali dalam tata cara berwawancara, yaitu mengapresiasi responden selama wawancara berlangsung. PPL secara bijak menampung atau pendapat responden meskipun tidak terkait langsung dengan pertanyaan. Dan PPL juga dilarang atau petugas dilarang memberikan tanggapan atau komentar yang menyinggung ataupun negatif ataupun menunjukkan sikap yang merendahkan atas jawaban-jawaban responden. Ketika melakukan wawancara selesai, PPL harus mengucapkan terima kasih dan memberitahukan responden mengenai kemungkinan adanya konfirmasi yang diperlukan ketika klarifikasi data. Yang selanjutnya, yang kelima, dalam tata cara berwawancara pentingnya itu adalah tata cara bertanya. Ini yang paling penting. Bagaimana kita cara bertanya. Yang kualitas data yang diperoleh kegiatan pendataan dipengaruhi oleh tata cara petugas dalam melakukan pertanyaan. Oleh karena itu, petugas harus mengikuti tata cara bertanya yang baku, yaitu dengan mengikuti redaksi pertanyaan. Selain itu, petugas harus sering berlatih berwawancara agar menguasai pertanyaan. Sering mungkin berlatih membaca pertanyaan sesuai redaksi pertanyaan dan kuesioner agar terbiasa. Latihan bertanya dimulai kepada teman. PPL juga harus menyingkirkan rasa malu atau bertanya sesuai redaksi pertanyaan. Yang selanjutnya, berlatih bertanya secara berulang-ulang, menemukan ritme atau intonasi suara yang pas. Ini sangat penting dalam 5 tata cara berwawancara. Jadi sini saya akan memberikan contoh narasi ketika mulai di tata cara untuk pemuktahiran cara bertanya. Jadi contohnya di sini kita harus mengucapkan salam, selamat siang Pak, Bu. Jadi kedua, perkenalkan nama saya, petugas, contoh petugas atau mitra dari Badan Pusat Statistik. Saya telah minta izin kepada ketua RT atau dusun tersebut dan serahkan surat tugas. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya bisa sampaikan. Jadi untuk lebih lanjutnya nanti lihat untuk di lapangan, sesuaikan dengan kondisi lapangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.